Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal tentang sebuah teks, yaitu teks cerita fantasi. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran teks cerita fantasi ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kita mulai pada teks cerita fantasi ini dalam kompetensi dasarnya, yakni mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks cerita fantasi, kemudian ada ciri-ciri teks cerita fantasi, kemudian jenis-jenis teks cerita fantasi, yang keempat ada struktur teks cerita fantasi, dan nanti yang kelima kita coba menelaah ciri-ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa teks cerita fantasi itu merupakan jenis teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Teks narasinya sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kisah. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah teks narasi yang mengisahkan kisah fantasi. Nah, dalam beberapa pengertian tentang cerita fantasi, di situ juga dijelaskan bahwa tulisan yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Pada pengertian selanjutnya, cerita fantasi merupakan teks cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi si pembuat cerita. Artinya, semua peristiwa yang diceritakan pada cerita fantasi itu sifatnya tidak nyata. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri teks cerita fantasi, kita lihat dulu ciri umum pada cerita narasinya, bahwa narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur, kemudian rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Kemudian cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, kemudian timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Nah, rangkaian-rangkaian itu disebut dengan alur. Kemudian ciri umum teks narasi juga disebutkan bahwa tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Jadi narasi memiliki tema, ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Jadi amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Nah, jadi itulah ciri umum dari sebuah teks narasi. Nah, sekarang kita lihat ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau sebuah kemisteriusan dalam cerita. Jadi cerita mengungkapkan hal-hal yang sifatnya supranatural, kemudian ada misteri di dalamnya, atau sesuatu yang gaib yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang bergenre fantasi, jadi dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulisnya. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah bersifat magic, supernatural, atau disebut dengan istilah futuristik. Nah, yang kedua, dari segi ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, jadi tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi kita sebutkan tadi lebih bersifat ke magic dan supernatural dan futuristik. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu.
Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki sifat yang khas. Jadi rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, tokohnya dikatakan unik, jadi memiliki kesaktian atau memiliki kegaiban dan lain sebagainya. Jadi tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu, kemudian tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Juga tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Kemudian bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, jadi bukan sebagai sebuah kejadian yang nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar yang nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi dalam cerita diberikan fantasi. Kemudian dalam bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Jadi bisa di dalam sebuah teks cerita fantasi itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya formal. Nah, sekarang kita melihat jenis-jenis teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jadi pada jenis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cerita fantasi sesaman. Cerita fantasi latar sesaman merupakan cerita yang menggunakan latar satu masa saja. Misalnya, pada fantasi masa kini, masa lampau, atau fantasi futuristik atau masa yang akan datang. Kemudian jenis yang kedua merupakan jenis cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya, masa kini dengan masa prasejarah atau masa kini dengan masa futuristik. Kemudian yang selanjutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Dibagi menjadi dua, ada disebut dengan cerita fantasi total, yakni cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi pada jenis ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dunia nyata, baik itu nama orang, nama objek, nama kota, adalah hasil rekaan pengarang atau penulis cerita. Kemudian yang kedua disebut dengan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata, atau latar peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Kemudian nanti pada beberapa bagian tetap menggunakan fantasi atau khayalan. Kemudian selanjutnya kita melihat struktur cerita fantasi. Jadi struktur cerita fantasi itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada disebut dengan orientasi, kemudian komplikasi, dan ada yang disebut dengan resolusi. Pada orientasi berisi pengenalan dan konflik, kemudian pada komplikasi berisi krisis hingga klimaks, dan pada resolusi ini berisi penyelesaian. Orientasi itu merupakan struktur cerita fantasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian pada komplikasi itu berisi struktur cerita fantasi yang berhubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau disebut dengan klimaks. Kemudian pada resolusi yang merupakan akhir dari sebuah cerita, ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Pola pengembangan variasi struktur cerita fantasi bisa dilakukan dalam berbagai pola. Pola pengembangan orientasi bisa dikembangkan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, atau pengenalan konflik. Kemudian pola pengembangan komplikasi bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, atau melompat ke zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan.
Sedangkan pola pengembangan resolusi bisa dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, atau dengan beberapa kejutan-kejutan yang ditulis oleh si penulis cerita. Nah, pola pengembangan pada struktur cerita merupakan garis besar rangkaian peristiwa yang merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan cerita, biasanya mengikuti pola seperti pada bagian berikut ini. Di sini terlihat pada bagian awal, sering juga disebut dengan bagian pengenalan atau disebut dengan orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Kemudian ke bagian tengah merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita. Jadi saat masalah utama diceritakan. Kemudian masuk pada bagian akhir. Bagian ini menjawab masalah utama, tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian terakhir adalah kesimpulan atau disebut juga dengan penutup cerita. Jadi itulah beberapa pengenalan kita tentang struktur cerita fantasi. Kemudian selanjutnya kita ke ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Pada ciri-ciri kebahasaan ini yang paling penting adalah pada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Di sini biasanya penulis menggunakan kata aku, mereka, dia, atau merujuk kepada nama orang. Kemudian penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kemudian kata sambung penanda urutan waktu. Jadi kata sambung urutan waktu misalnya pada bentuk kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Kemudian penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Misalnya pada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau bisa saja untuk memulai sebuah masalah. Misalnya pada bentuk kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan dialog, kalimat langsung dalam cerita. Ini juga sangat penting. Nah, penggunaan bahasa yang digunakan pada cerita fantasi ini lebih ke dalam bentuk kata-kata yang konkret. Demikianlah anak-anakku sekalian, pengenalan kita tentang teks cerita fantasi. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.